Selamat siang semuanya, perkenalkan nama saya Nonda Kamekar serta rekan saya Mipani Sukoya. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas anatomi serangga kupu-kupu atau Pieris angelica dan belalang atau Locusta migratoria. Yang pertama, morfologi kupu-kupu dan belalang. Kupu-kupu merupakan serangga yang termasuk dalam ordo Lepidopetra yang memiliki ciri bentuk dewasanya mempunyai dua pasang sayap yang ditutupi oleh bulu-bulu atau sisik. Tubuh kupu-kupu dewasa terdiri dari 3 bagian, yaitu kepala head, dada toraks, dan perut abdomen. Pada morfologi, belalang merupakan serangga herbivora dari Calliveera dalam ordo Orthoptera. Belalang mempunyai antena yang lebih pendek dari panjang tubuhnya. Antena ini berfungsi sebagai sensor pendeteksi sentuhan, suhu, getaran, pergerakan udara, bau, dan rasa. 1.1 Bagian tubuh kupu-kupu dan belalang. A. Bagian tubuh kupu-kupu. Bagian tubuh kupu-kupu dapat dikelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu kepala, toraks, abdomen. Pada bagian kepala, serangga tersusun atas beberapa segmen yang menyatu, yang terdapat mulut tipe pengisap untuk mengisap madu, terdapat mata majemuk atau mata faset, serta antena. Dada atau toraks tersusun atas 3 segmen yang terdapat 6 buah kaki serta 4 buah sayap. Perut atau abdomen merupakan bagian ekor yang mempunyai segmentasi yang memiliki organ vital seperti jantung, tubulus atau pembuluh Malpighi untuk alat ekskresi, organ reproduksi, dan sebagian besar sistem pencernaan. B. Bagian tubuh belalang. Bagian tubuh belalang dapat dikelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu kepala, toraks, dan abdomen. Kepala belalang terdapat 2 mata majemuk, 3 buah mata tunggal atau ocellus, sepasang antena, dan alat-alat mulut. Alat mulut terdiri dari bibir atas atau labrum, 2 buah mandibula dengan sebuah hipofaring di antara 2 buah maksila. Toraks belalang meliputi bagian depan disebut protoraks, bagian tengah disebut mesotoraks, dan bagian belakang disebut metatoraks. Masing-masing segmen tersebut mempunyai sepasang kaki. Pada mesotoraks dan metatoraks masing-masing terdapat sepasang sayap. Abdomen atau perut belalang terdiri dari 11 segmen. Di bagian depannya terdapat alat pendengaran yang disebut dengan membran timpani, sedangkan di bagian belakang terdapat organ reproduksi. Nah, ini adalah bagian-bagian tubuh kupu-kupu dan belalang. Yang kedua, anatomi kupu-kupu dan belalang. 2.1 Sistem pencernaan. A. Sistem pencernaan kupu-kupu. Serangga memakan hampir segala zat organik yang terdapat di alam. Serangga mempunyai saluran pencernaan yang dimulai dari mulut dengan fungsi untuk memasukkan makanan, kemudian menguraikannya dengan cara menghidrolisa enzimatik, mengabsorpsi hasil penguraian makanan ke dalam tubuh, kemudian dilanjutkan dengan mengeluarkan bahan-bahan sisa keluar tubuh melalui anus. B. Sistem pencernaan belalang. Sistem pencernaan pada serangga dibedakan menjadi 3 bagian besar, yakni 1. Pencernaan atas atau depan atau disebut dengan stomedium. Yang kedua, pencernaan tengah atau mesenteron. Yang ketiga, pencernaan bawah atau belakang disebut proctodium. Pencernaan atas atau depan, stomedium. Saluran pencernaan yang pertama ini tersusun dari organ-organ sebagai berikut, yaitu rongga mulut, faring, tembolok, proventriculus atau lambung depan. Yang kedua, pencernaan tengah atau mesenteron. Sistem pencernaan pada serangga akan menuju ke pencernaan tengah, yakni terdiri dari gastrik, caecum, serta ventriculus. Yang ketiga, pencernaan bawah atau belakang. Saluran pencernaan belakang fungsinya menjadi tempat keluarnya sisa-sisa makanan tidak terserap serta memaksimalisasi penyerapan dari sisa makanan
tidak terserap tersebut ketika di mesenteron. Beberapa organ penyusun dari saluran pencernaan ini yakni pilorus, rektum, kloaka atau anus. 2.2 Sistem pernapasan. A. Sistem pernapasan kupu-kupu. Pernapasan kupu-kupu yaitu dengan sistem trakea. Cabang trakea yang terkecil dan langsung berhubungan dengan jaringan disebut trakeole. Trakea berhubungan dengan udara luar melalui lubang sempit yang disebut dengan spirakel atau stigma. Struktur untuk pernapasan meliputi spirakel, trakea, trakeole, air sak atau kantong udara. B. Pernapasan belalang. Pernapasan dilakukan menggunakan trakea yang seperti tabung berisi udara. Tabung itu terbuka dan permukaan toraks dan abdomen melalui pasangan katup spirakel. Belalang menggunakan otot abdominal untuk mengembangkan tubuhnya dan memompa air ke dalam sistem pernapasannya. Oksigen dari luar masuk lewat spirakel, kemudian menuju pembuluh-pembuluh trakea. Pembuluh trakea akan bercabang hingga menjadi cabang halus yang disebut dengan trakeolus. Trakeolus adalah tempat terjadinya pertukaran gas dengan sel-sel tubuh. Darah tidak mengangkut oksigen, melainkan hanya mengangkut sari-sari makanan. Trakeolus tidak berlapis kitin berisi cairan dan tersusun oleh sel yang disebut trakeoblas. Cairan pada ujung trakeolus berfungsi supaya udara mudah berdifusi ke jaringan. Berikut 2.3 Sistem sirkulasi pada kupu-kupu dan belalang. Pada kupu-kupu, serangga termasuk kupu-kupu memiliki sistem peredaran darah terbuka. Dalam sistem peredaran darah terbuka, darah kupu-kupu mengalir melalui ruangan-ruangan dalam tubuh, mengenangi jaringan dan alat-alat tubuh. Ruang-ruang dalam tubuh yang dilalui darah disebut homokoel. Pada belalang memiliki jantung yang berbentuk tabung, panjang dengan bagian-bagian gelembung pembuluh darah. Letak jantung belalang berada pada punggung, tepatnya di dalam bagian homozoel yang memanjang. Bagian tersebut disebut sinus. Sistem peredaran darah terbuka pada belalang, jantung akan memompa homilifam melalui pembuluh ke dalam sinus, sehingga terjadi pertukaran zat-zat antara hemolifam dan sel. Hemolifam kembali ke jantung melalui ostia yang dilengkapi kutub. Demikian seterusnya proses ini berlangsung. Pada belalang, darah tidak melakukan pertukaran oksigen atau O2 dan karbon dioksida atau CO2. Namun, pertukaran ini dilakukan melalui sistem trakea. Karena itu, darah hanya mengangkut zat makanan atau sari-sari makanan. Yang berikut 2.4 Sistem reproduksi. A. Sistem reproduksi pada kupu-kupu. Kupu-kupu termasuk serangga Dioecious, yaitu serangga yang hanya memiliki satu jenis kelamin pada setiap satu individu. Pada betina memiliki sepasang induk telur atau ovarium. Tiap ovari terdiri atas sejumlah ovariol yang terbentuk seperti tabung dan di dalamnya terdapat sejumlah ovum atau telur. Pada kupu-kupu jantan terdapat sepasang testis yang terletak di ujung sistem reproduksi. Setiap testis terdiri atas sejumlah tabung sperma dan folikel testikel. B. Sistem reproduksi belalang. Belalang melakukan reproduksi secara generatif atau melalui proses perkawinan. Belalang jantan yang bertubuh kecil akan berada di atas punggung belalang betina. Selanjutnya terjadi proses kopulasi dan menyakurkan sperma ke dalam tubuh betina. Belalang berkembang biak dengan cara bertelur atau ovipar. Telur-telur belalang ditaruh di dalam tanah atau di bawah tumpukan daun-daun
yang telah gugur. Demikian dari presentasi kami ucapkan terima kasih.